Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali mempelajari bagaimana cara membaca data. Di mana pada materi sebelumnya atau pada video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara membaca data dalam bentuk tabel. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membaca data dalam bentuk diagram. Terkhusus video kali ini, ada dua materi yang akan Ibu jabarkan, yaitu bagaimana cara membaca data dalam bentuk diagram batang dan dalam bentuk diagram garis. Untuk diagram lingkaran akan Ibu jelaskan khusus di video berikutnya. Langsung saja, kita mulai dengan membaca data dalam bentuk diagram batang. Pada dasarnya, cara membaca data dalam bentuk diagram batang kurang lebih dengan membaca data dalam bentuk tabel. Dapat kita lihat seperti berikut ini. Jika pada tabel, sebelah kiri menunjukkan tingkatan dan sebelah kanan menunjukkan banyak, maka pada diagram batang dapat berbentuk seperti ini, di mana di bawah terdapat kelas dan yang di sebelah kiri menunjukkan banyaknya siswa. Ini dinamakan diagram batang dikarenakan seperti yang kalian lihat, di setiap datanya terdapat garis-garis tebal yang menyerupai batang. Untuk membaca diagram batang ini, hal yang perlu kalian perhatikan adalah di setiap tingkatan, tinggi batang ini akan menunjukkan berapa banyak data yang disajikan. Misalnya pada data kelas 1. Pada data kelas 1, batang ini menunjukkan posisi tinggi yang sejajar dengan angka 30. Hal ini menunjukkan kelas 1 banyak siswanya adalah 30 anak. Begitu juga dengan kelas 2, di mana batang pada kelas 2 sejajar dengan angka 29. Hal ini menunjukkan banyak siswa kelas 2 adalah 29 anak. Sekarang kita melihat di kelas 3, di mana di kelas 3 sejajar dengan kelas 2 atau sama dengan kelas 2, sehingga banyak siswa kelas 3 adalah 29 anak. Kita perhatikan pertanyaan nomor 4. Banyak siswa kelas 4 dan kelas 5 adalah angka 54 ini didapatkan dari menjumlahkan nominal di angka kelas 4 yaitu 28 dengan yang ada di kelas 5 yaitu 26, di mana 28 jika ditambahkan dengan 26 maka diperoleh 54. Kemudian disalin ke sini. Jumlah seluruh siswa di SD Permata adalah, di sini tertera 168. Angka ini diperoleh dari jumlah setiap kelas yang ada. Selanjutnya adalah membaca data dalam bentuk diagram garis. Jika pada diagram batang terdapat garis-garis tebal yang menyerupai batang, pada diagram garis hanya terdapat titik-titik yang kemudian disambungkan sehingga membentuk garis. Coba perhatikan diagram garis ini. Banyak siswa kelas 1 adalah di sini tertera 30 anak, di mana titik pada kelas 1 itu menunjukkan sejajar dengan angka 30. Begitu juga dengan kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Selanjutnya, mari kita melakukan latihan. Berikut ini adalah data jenis jus yang paling disukai siswa kelas 5C. Perhatikan pertanyaannya. Berdasarkan diagram batang dapat diketahui data sebagai berikut. 1. Banyak siswa yang menyukai jus apel adalah 2. Jus buah yang paling banyak disukai siswa adalah, ingat, untuk mengetahui jus buah yang paling banyak disukai, kalian dapat melihat data dengan angka yang paling besar atau diagram dengan posisi paling tinggi. 3. Jumlah siswa kelas 5C. Untuk menghitung jumlah, ingat apa yang harus dilakukan? Ya, benar. Kalian harus menambahkan semua data yang ada. 4. Jus buah yang paling tidak disukai adalah, jus buah yang paling tidak disukai kebalikan dari yang paling banyak disukai. Berarti yang paling tidak disukai kalian dapat peroleh dari data yang paling sedikit atau dari diagram batang yang paling rendah. 5. Banyak siswa yang menyukai jus melon dan jus mangga adalah, ingat, jika yang ditanyakan adalah 2 jus, maka kalian harus menambahkan data dari kedua jenis jus ini.
Selanjutnya ialah mengerjakan soal dalam bentuk diagram garis. Berikut menunjukkan data jumlah pendaftar SD 09 selama 6 hari terakhir. Berdasarkan diagram garis, dapat diketahui data sebagai berikut. 1. Banyak pendaftar pada hari Senin adalah titik-titik orang. Ingat, untuk mengerjakan soal diagram garis, yang perlu kalian perhatikan ialah letak titik ini berada pada angka berapa. 2. Banyak pendaftar pada hari Selasa adalah titik-titik orang. 3. Banyak pendaftar pada hari Rabu adalah titik-titik orang. 4. Pendaftar paling sedikit adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal pendaftar paling sedikit, kalian dapat melihat titik yang berada pada angka yang paling kecil atau titik yang berada di posisi paling bawah. 5. Banyak pendaftar selama 6 hari adalah titik-titik. Untuk mengerjakan banyak pendaftar selama 6 hari, yang dapat kalian lakukan adalah menjumlahkan setiap jumlah anak pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke, sekian latihan kita. Tetap semangat dan terus berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.